Pertama Pak, gambaran Allah dan rupa Allah adalah sifat kemahakuasaan. Apakah gambar dan rupa Allah pada diri manusia tidak berkuasa sehingga tidak mampu menjaga manusia agar tidak jatuh dalam dosa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Wahyu 22 tadi dijelaskan bahwa kita akan memerintah sebagai raja. Pertanyaannya, siapa yang diperintah Pak? Ya, itu dua pertanyaan yang ada. Silakan Pak, dan selanjutnya bisa masuk pada sesi yang berikut Pak. Terima kasih buat panitia. Pertanyaannya saya pikir saya sudah menduga sebelumnya, sudah bisa menduga ya. Pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan khas anak-anak sekolah teologi ya biasanya kan gitu. Kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak mencegah manusia jatuh dalam dosa? Itu kan pertanyaan umum di sekolah teologi. Kalau saudara pasti dosen di teologi pasti sering mendapat pertanyaan itu. Baik, saya ini saudara mesti tahu ya, saya ini ahli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah saudara. Tapi nanti kalau pertanyaan itu sulit, nanti ada Pak Ketua kita, ada Pak Evert yang akan menjawabnya. Ya, saya coba menjawab ini pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa dia tidak menghindarkan manusia? Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa kan? Betul ya saudara ya? Tadi saya bilang begini, manusia diciptakan Tuhan sebagai apa? Baru setengah jam yang lalu saya itu. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan kualitas Tuhan. Oke? Singkatnya kan begitu kan? Dengan kemuliaan, kalau bahasanya Paulus, Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaan Tuhan. Nah, dia taruh kemuliaannya. Jadi dia install kemuliaannya dalam diri manusia. Apa itu kemuliaan? Bukan cahaya kemuliaan itu kan. Apalagi tepuk tangan. Karena gereja masa kini mendegradasi arti kata kemuliaan dengan tepuk tangan. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan gitu kan. Beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan. Saya baru pulang dari Sabah, Malaysia, saya kaget. Karena Malaysia lebih dahsyat dari kita ternyata. Dia bukan beri, kalau kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau Malaysia beda. Beri tepuk tangan yang bergemuruh. Saya kaget tuh. Setahu saya yang bergemuruh itu badai, ya kan, tofan, ya kan. Kalau di Malaysia ternyata tepuk tangan juga harus bergemuruh, saudara. Jadi kadang-kadang kita memahami kemuliaan itu kan dengan dangkal, itu saya bilang. Padahal kata kemuliaan itu kan punya arti itu yang saya bilang bahasa Ibraninya memakai kata kabod, bahasa Yunani menggunakan kata doksa. Itu punya pengertian sama tuh, the quality of something. Jadi kalau kemuliaan Tuhan ya kualitas Tuhan itu. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, dia taruh kemuliaannya dalam diri manusia. Apa itu kemuliaan? Kualitas Tuhan. Maka Daud berkata begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kan Daud bilang gini, kan pemazmur itu bilang gini kan. Bila ku saksikan alam semesta ini, bulan, bintang yang kau tempatkan, siapa manusia sehingga kau mengindahkan? Terus dia menjawabnya kan, kemudian menemukan jawabnya. Manusia diciptakan hampir sama dengan Tuhan. Hampir sama itu kan maksudnya serupa dengan Tuhan. Manusia tidak diciptakan setara dengan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Setuju saudaraku? Manusia diciptakan serupa, bukan setara. Tuhan, manusia tidak equal. Manusia likeness. Beda saudara. Kalau equal itu setara. Tapi manusia tidak diciptakan setara dengan Tuhan. Manusia diciptakan serupa. Kalau bahasa pemazmur, hampir sama dengan Tuhan. Lalu Mazmur bilang gini, Mazmur 8 itu, sudah bisa cari di ayat 4 dan seterusnya. Lalu pemazmur bilang gini, Tuhan telah menaruh kemuliaan dan kehormatannya dalam diri manusia. Itu sebabnya manusia menjadi makhluk yang mulia. Itu yang saya bilang, manusia beda dengan pohon, manusia beda dengan binatang dan hewan. Kenapa? Hewan, tumbuhan juga ciptaan Tuhan, betul nggak? Makhluk hidup. Tapi apa yang membedakannya tumbuhan, pohon, binatang dengan manusia? Binatang, hewan, tumbuhan itu ciptaan Tuhan, makhluk hidup. Tapi Tuhan tidak menaruh gambar dan rupanya dalam manusia. Bahwa saudara lihat binatang, saudara lihat pohon itu, saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan, ya. Tapi
Tuhan tidak menaruh kemuliaannya di dalam binatang gitu loh. Tuhan telah menaruh kemuliaannya di mana? Di dalam manusia. Kenapa? Karena manusia sebagai representatif Tuhan, itu yang saya bilang tadi kan. Di muka bumi ini. Nah, waktu dia ciptakan manusia dengan kemuliaannya itu, dengan kualitasnya itu, salah satu kemuliaan Tuhan yang Tuhan install dalam diri manusia adalah kemerdekaan. Saudara percaya nggak Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka? Aku kayak nggak percaya nih. Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka. Kemerdekaan itu adalah salah satu kualitas Tuhan, Pak. Artinya gini, Tuhan itu merdeka apa sih? Tuhan itu bebas. Katakan sama-sama bebas. Bebas melakukan apa yang menjadi keinginannya dan kehendaknya. Betul gak, saudara? Nah, kenapa Tuhan bebas melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendaknya? Karena tidak pernah ada kejahatan dalam diri Tuhan. Betul gak, saudara? Itu sebabnya dia merdeka. Dan salah satu menurut saya, kemuliaan atau kualitas Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri manusia waktu dia menciptakan manusia adalah kemerdekaan ini. Ini yang sering disebut sama orang apa? Free will. Pernah dengar gak itu istilah? Kehendak bebas seringkali diterjemahkan itu. Saya sebenarnya lebih senang menggunakan istilah kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan itu adalah kualitas Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka. Makanya surat Galatia bilang apa? Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia punya kemerdekaan itu. Betul ya saudara? Waktu kita jatuh dalam dosa, manusia diperbudak, dijajah kembali. Manusia nggak bebas lagi. Tapi waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, nggak begitu. Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaannya. Dan salah satu bentuk kemuliaan Tuhan adalah dia menaruh dalam diri kita yang namanya kemerdekaan. Supaya kemudian gini, manusia bebas. Katakan sama-sama manusia bebas. Bebas apa, Pak? Bukan bebas untuk melakukan apa saja. Ulang. Enggak, saya yang akan ulang. Bukan saudara. Saya ulang supaya saudara nangkep nih. Sengaja saya berhenti di situ. Karena pemahaman kita tentang merdeka, bebas itu kan itu yang diperjuangkan oleh orang di muka bumi kan hari ini. Semua orang mau merdeka, semua bangsa mau merdeka. Karena buat mereka merdeka itu adalah kita bebas memutuskan sendiri, kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Padahal dari sejak awal nggak begitu. Kata merdeka itu punya Tuhan tuh merdeka. Punya Tuhan, kualitas Tuhan yang dia taruh dalam diri manusia sebagai ciptaannya yang mulia itu. So kemudian manusia bebas. Bebas untuk melakukan bukan apa saja yang manusia mau lakukan. Tapi manusia bebas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya ulang sekali. Jadi salah satu bentuk kemuliaan yang Tuhan taruh dalam diri manusia adalah kemerdekaan. Mengapa? Karena salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah Tuhan ingin membangun sebuah relasi dengan manusia. Tuhan ingin membangun hubungan dengan manusia ciptaan. Dari semua ciptaan Tuhan, tidak ada satupun di mana Tuhan bisa membangun hubungan yang penuh kasih dengan ciptaannya itu. Selain daripada apa? Manusia. Makanya karena Tuhan mau membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya ini, dia taruh, dia install dalam diri manusia kemerdekaan. Kenapa, Pak? Ya supaya manusia bisa merdeka untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Menurut saudara, hubungan kasih, hubungan cinta yang keren itu, yang asik itu, hubungan yang lahir dari keputusan kita atau karena kita dipaksa. Pernah dengar cerita tentang Siti Nurbaya? Itu kisah klasik yang sangat terkenal kan di bangsa kita. Ada kisah cinta Siti Nurbaya. Nah, dalam cerita itu
Akhirnya kan kemudian Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Meringgi. Betul nggak saudara? Saya tahu saudara pendeta senangnya baca Alkitab, saudara ya. Saudara nggak suka baca-baca sejarah begini kan. Tapi itu ada itu cerita itu. Betul nggak saudara? Ada cerita ya. Saya tahu lah saudara pendeta ini kan senangnya baca Alkitab aja gitu kan. Kalau saya masih suka baca-baca sejarah-sejarah begitu dikit lah. Saudara tahu nggak kisah Datuk Meringgi dan Siti Nurbaya ini? Jadi Siti Nurbaya ini menikah dengan Datuk Meringgi terpaksa. Datuk Meringgi ini senang sama Siti Nurbaya, daun muda kan. Dia kaya raya. Tapi itu yang saya bilang, Datuk Meringgi dalam kisah cinta mereka itu bisa mendapatkan tubuh Siti Nurbaya. Tapi dia tidak pernah dapatkan cinta Siti Nurbaya. Saudara nangkep belum? Saya nggak usah jelaskan terlalu detail yang begini-begini. Setuju nggak saudara? Nggak perlu kan? Bahwa akhirnya Datuk Meringgi bisa nikahkan, dia bisa menikahi Siti Nurbaya, dia bisa dapatkan Siti Nurbaya, tapi dia cuma dapatkan tubuhnya kan. Tapi dia nggak pernah dapatkan cinta daripada Siti Nurbaya. Nah, apa kaitannya dengan kisah itu? Saya percaya Tuhan juga sama. Bukan sama dengan Datuk Meringgi, bukan. Saya percaya waktu Tuhan menciptakan manusia, dan salah satu maksudnya adalah dia ingin membangun relasi yang penuh kasih. Dia ingin membangun hubungan. Dia ingin membangun persekutuan dengan manusia ciptaannya yang mulia itu. Kenapa dia taruh kemerdekaan dalam diri manusia? Supaya manusia dengan sendirinya, dari hatinya kemudian memutuskan untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan karena paksaan, bukan karena tekanan gitu. Karena Tuhan ingin mendapatkan sebuah hubungan yang penuh kasih berkualitas. Hubungan sejati, hubungan kasih yang sejati, bukan yang palsu. Bisa nggak Tuhan paksa manusia? Bisa. Bisa nggak Tuhan jadikan kita kayak robot? Ya kalau dia jadikan kita kayak robot kan di belakang kita ada tempat baterai aja gitu kan. Tapi kan enggak kan. Di belakang saudara, di belakang punggung saudara kan enggak ada tempat baterai kan. Itu artinya bahwa gini, kita bukan robot. Kita manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Dia taruh kemuliaannya. Yaitu salah satunya adalah kemerdekaan itu. Supaya manusia bisa memutuskan dari dalam hidupnya. Untuk mengasihi Tuhan. Dan mengerjakan semua kehendak Tuhan. Amin, suku. Saya percaya gini, tidak pernah ada ketaatan yang sejati muncul dari intimidasi, dari paksaan, dari rekayasa, enggak ada. Tuhan enggak mau gitu. Makanya gini, seringkali yang kita ajarkan kan ketaatan-ketaatan yang penuh intimidatif kan. Ketaatan-ketaatan yang membuat kita taat karena terpaksa. Kita punya anak. Kadang-kadang kan anak kita udah jam 11 malam belum tidur, besok mau sekolah. Kita marah, kita pakai semua kekuatan yang kita punya kan. Ada bapak-bapak orang tua yang pakai kumis gagang telepon zaman dulu kan. Dia pasang tongkrongan yang serem buat anaknya. Supaya kemudian, nah udah jam 11 ini, kamu besok pagi sekolah, masuk kamar. Mata melotot, kumis naik. Kasih gambar tato tengkorak sedikit di sini kan. Pertanyaan saya, anak saudara masuk kamar enggak? Masuk. Dia masuk karena takut, betul enggak? Dia masuk karena takut, ya kan? Dia masuk sambil bibir bimoli, bibir monyong 5 cm. Masuk dia Pak, dia ikut Pak, dia taat Pak. Tapi jengkel hati kan? Masuk dia, taat enggak? Taat dia. Masuk di kamar, tidur enggak dia? Belum tentu. Bisa jadi mungkin dia merem, tapi belum tentu tidur. Dia cuma takut aja sama kita. Tapi tiba-tiba handphonenya berdering. Begitu dia lihat, Anton, cintaku. Ya kan? Atau Anton Yayangku. Ya kan? Baru dia lihat, dari Yayang nih. Suara Anton di ujung sana kan. Des, namanya Desi kan anak kita. Des, lagi ngapain kamu? Lagi telepon.
Tapi ini ngomong-ngomong udah malam. Iya tahu sih. Gue lagi sebel nih bokap, biasa bokap. Marah-marah melulu. Udahlah sabar aja Des, namanya juga orang tua. Tapi by the way, ini udah malam. Kita besok kan sekolah. Tidur ya yang ya. Tanpa mata melotot. Tanpa kumis gagang telepon. Tanpa marah-marah. Desi tidur. Menurut saudara mana yang ketaatan sejati? Hah? Yang ini tadi ketaatan sejati kan? Tanpa intimidasi Pak, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Taat dia. Kenapa kira-kira Desi taat? Karena cinta Pak, karena kasih. Bapaknya udah pelintir-pelintir kumis. Mata melotot ya kan. Urat leher udah keluar. Dia lakukan sih, tapi mengegrendel di sini. Saya percaya Tuhan juga sama. Tuhan tuh nggak mau hubungan yang penuh kasih yang kepaksa. Makanya dia taruh kemerdekaan itu dalam diri kita. Ada amin? Waktu saya udah mau habis, ini baru pertanyaan pertama nih. Saya mau jelaskan ini sama saudara supaya saudara mengerti. Waktu di Taman Eden, Tuhan sudah taruh kemerdekaan itu dalam diri Adam. Amin? Tuhan sudah kasih firman-Nya? Sudah. Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Cuma jangan makan yang satu ya, Adam. Kalau kamu makan, kamu mati. Firman-Nya sudah disampaikan. Dan Tuhan sudah kasih tahu sama Adam, apa akibatnya kalau kamu makan. Mati kan. Tapi itu yang saya bilang, salahnya Tuhan di mana? Itulah Tuhan kita. Dia maha kuasa. Dia bisa kan bisa Pak. Kan kadang-kadang pertanyaan orang kan iseng kan gini kan. Nyeleneh pertanyaan. Kan bisa Pak, waktu Hawa mau ambil buah itu, terus Tuhan datang ke taman itu tampar tangannya. Oh, sampai Hawa kaget gitu, kan bisa kan? Betul nggak? Kita kan seringkali ngomong berpikir begitu. Atau tiba-tiba gini, waktu Hawa mau ngambil, Tuhan datang dong di taman itu dong. Wow, Hawa awas kamu gitu. Itu Bapak kita yang begitu. Bapak di rumah ya kan. Tuhan sudah sampaikan firman-Nya. Tuhan sudah kasih tahu firman-Nya. Adam, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Tapi jangan makan buah itu. Dan Tuhan sudah taruh kemuliaannya dalam diri Adam. Adam bisa memutuskan? Bisa. Tuhan tahu Adam bisa. Tapi kalau Adam memutuskan yang lain, ya itulah Adam. Kalau saudara tanya, dia kan maha kuasa, harusnya dia datang di taman itu dong, hindari. Oke, saudara percaya Tuhan maha kuasa? Kalau saudara percaya Tuhan maha kuasa, saudara harus percaya juga bahwa Tuhan gak akan lakukan itu kan. Bisa gak Tuhan gak lakukan itu? Sama seperti pertanyaan saya, bisa gak Tuhan datang di taman itu tampar tangannya Hawa waktu mau makan buah? Bisa. Pertanyaan saya, bisa gak Tuhan gak datang? Sama kan, bisa kan. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan kita telah menaruh kemuliaannya itu dalam diri kita. Saudara yang harus memutuskan. Amin. Itu. Terjawabkah pertanyaan ini? Oke? Oke ya Pak. Saya bisa meluncur ke pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua adalah siapa yang diperintah? Kalau kita akan memerintah, siapa yang diperintah? Saya balik menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Waktu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, siapa yang diperintah oleh Adam? Siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Kan Tuhan bilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa supaya mereka berkuasa, supaya mereka memerintah bumi ini. Jadi pertanyaan saya gini, waktu Tuhan taruh Adam, ciptain Adam, dan Tuhan taruh Adam di Taman Eden, siapa yang diperintah oleh Adam? Kan bukan siapa kan? Apa yang diperintah oleh Adam? Yang diperintah oleh Adam, Taman Eden. Betul nggak? Yang diperintah oleh Adam siapa? Taman Eden. Bagaimana Adam memerintahnya? Merawat, mengusahakan, mengelola Taman Eden
Itu kan memerintah kan. Karena memerintah di kepala kita ini kan udah rusak, Pak. Karena yang kita pikir nih, pemerintah siapa kita ini kan, siapa yang kita bisa perintah-perintah ini. Kita pikir begitu pemerintah kan. Jadi ukuran dunia ini, sistem dunia ini bilang ini, siapa yang paling berkuasa adalah siapa yang punya banyak yang diperintah. Jadi semakin banyak orang yang saudara bisa perintah, semakin berkuasa kita. Alkitab nggak begitu konsep berkuasa dan memerintahnya. Pernah ingat dialog Yesus sama murid-muridnya? Nggak ingat pasti, tapi saya ingatin saudara. Murid-murid pernah berdebat di antara mereka, siapa yang paling hebat, siapa yang terbesar, dan siapa yang layak jadi pemimpin di antara mereka. Woi, Petrus dengan gagah, biasa Petrus kan yang vokal kan. Dari kalian-kalian, saya paling hebat menurut Yesus. Berjalan di atas air bro. Petrus pernah berjalan di atas air kan. Kalian pernah gak jalan di atas air? Ini saya dramatisin, gak ada di Alkitab itu pembicaraan itu. Cuma singkat cerita mereka lagi berdebat siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar, siapa yang pantas jadi pemimpin mereka kan. Petrus mungkin dengan bangganya bilang, saya pernah jalan di atas air bro, kalian semua belum pernah ada yang bisa kayak Yesus jalan di atas air. Nih Petrus. Mungkin kakaknya Petrus bilang gini, Pet, lu sadar. Lu bisa kenal Yesus dari gua, Pet. Kan Andreas yang bawa Petrus kan nih. Lu kalau nggak ada gua, lu nggak kenal Yesus. Lu kalau nggak kenal Yesus nggak bisa jalan di atas air. Ya gua lah yang duluan, murid pertama Yesus nih, kan gitu kan. Wah berdebat panjang Pak. Deadlock lah. Perdebatan mereka nih. Akhirnya mereka bilang, oke kalau gitu kita tanya Yesus. Ini yang paling saya nih. Menurut Yesus siapa yang paling pantas jadi pemimpin? Waktu mereka datang kepada Yesus, mereka ajukan pertanyaan itu. Yesus geleng kepala, Yesus bilang gini, aduh kalian ini. Terus Yesus bilang apa? Keluarlah statement ini, nanti saudara baca Matius pasal yang ke-20 itu kan. Yesus bilang gini, pemerintah bangsa-bangsa dalam dunia ini memerintah dengan tangan besi. Garis bawahi kata itu. Memerintah dengan tangan besi. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa mau jadi yang terbesar. Barang siapa mau jadi pemimpin di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayan. Kamu harus melayani. Jadi memerintah dalam konsep Yesus bukan menguasai siapa Pak. Memerintah dalam konsep Yesus adalah kita melayani, membangun, menjadikan semua lebih baik. Suami yang memerintah di rumah, bukan suami yang ditakuti di rumah. Suami yang memerintah di rumah adalah suami yang bisa melayani istri dan anak-anaknya. Membangun istri dan anak-anaknya. Mengeluarkan semua potensi yang terbaik dalam diri istri dan anak-anaknya. Itu suami yang memerintah. Pendeta yang memerintah di gereja, bukan pendeta yang sok kuasa. Tunggu om sama tante ya. Mesti om yang putuskan ini. Kalau bukan om jangan. Kita sok kuasa Pak. Alkitab bilang itu pemerintah-pemerintah di dunia model begitu. Kamu jangan gitu kata Yesus. Pendeta yang memerintah dan berkuasa adalah pendeta yang melayani. Yang mengeluarkan yang terbaik dalam jemaatnya. Potensi-potensinya dikeluarkan. Membangun jemaatnya. Memanage, mengelolanya. Itu Pak. Jadi dua aspek saya jawab. Itu yang pertama konsep memerintah. Bukan memerintah siapa. Tapi memerintah apa. Kita sama-sama mengerti bahwa begini. Kita akan dapat mahkota, betul saudara? Betul? Mahkota. Saudara yakin gak kalau mahkota kita tidak sama masing-masing? Loh saudara gak yakin? Mahkota kita bisa sama gak? Beda kan? Rasul Paulus bilang kemuliaan matahari itu beda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan beda dengan kemuliaan bintang. Kemuliaan bintang yang satu dengan bintang yang lain berbeda kan? Betul gak saudara?
Makanya seringkali istilahnya gini, waktu kita sekolah minggu tuh kan diajar sama guru sekolah minggu. Mana guru sekolah minggu? Oh nggak ada ya sini. Kita kadang-kadang kan guru sekolah minggu kan pewahyuannya liar. Guru sekolah minggu kadang-kadang punya pewahyuan liar loh, Pak. Kita diajar begitu kan. Masih ingat kan lagu? Dong, 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 tolong dong, ada iblis di bawah. Bayangin pewahyuan dari mana itu saudaraku? Di bawah kolong ada iblis, dari mana coba saudaraku? Tapi itulah guru sekolah minggu, amin. Dia punya pewahyuan agak liar, Pak. Loh, sekarang saya tanya, apa iblis ada di bawah kolong? Makanya ini ada cerita, ada cerita. Ada seorang bapak kan, seorang opa. Opa ini kan so tua, gemuk lagi dia pe badan kan. Jadi orang Manado bilang, soalnya dia bisa maruku. Udah gak bisa nunduk kan. Satu kali opa lagi baca-baca koran, dia pe sendal, tak geser masuk ke dalam koi. Bawa tempat tidur, kolong tempat tidur. Waktu opa mau jalan, mana sendal? Satu ada, satu. Oh masuk ke dalam kolong. So tua, gemuk lagi nih opa. Nggak bisa kan kalau ambil gitu. Dia suruh cucunya, dipanggil cucunya. Cucu sini. Tolong opa dulu. Ya apa opa? Ambil opa peslop di bawah kolong. Oh nggak bisa opa. Nggak ada mulai bantah opa ya. Bukan begitu opa, kalau opa suruh kita yang lain kita mau. Cuma kalau suruh ambil di bawah kolong, aduh jangan. Guru sekolah minggu bilang di bawah kolong ada iblis. Ini dia rusaknya pengajaran kita. Saudara. Karena ada lagunya apa? Dong, 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 tolong dong. Ada iblis di bawah kolong. Makanya guru-guru sekolah minggu bertobat ini, jangan ngajar-ajar begitu. Masa iblis di bawah kolong? Jadi gini saudara, tadi saya ngomong soal apa ya, jadi lupa tuh kan. Mahkota. Kita tuh kadang-kadang diajar guru sekolah minggu. Anak-anak, nanti kita masuk sorga, dapat mahkota. Masih ingat lagunya? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima Coca-Cola. Dulu waktu saya ngajar sekolah minggu saya suka aransemen lagu itu saudaraku. Jadi pada lagunya kan gak begitu kan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Upahnya. Kita diajar kita kan terima upah, dan upahnya apa? Mahkota di surga nanti. Pakai baju putih. Kepala bermahkota emas. Kita sering diajar nanti anak-anak ada yang dapat mahkota besar. Ada yang mahkotanya kecil. Ya kita ngajar gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya. Yang dapat mahkota besar ini siapa? Yang dapat mahkota. Apakah kita yang dapat mahkota besar ini terus kepala kita terjadi pembesaran? Hidrosipalus itu namanya saudaraku kan. Masa kepala kita membesar karena mahkotanya? Kan bukan, itu kan sebuah kiasan. Bahwa kita akan dapat mahkota. Kenapa mahkota? Karena kita akan memerintah. Mahkota itu kan untuk raja yang memerintah kan. Nah ada yang besar, ada yang kecil. Itu maksudnya apa Pak? Wilayah kekuasaan kita berbeda. Kenapa kita hari ini melayani Tuhan sekuat tenaga. Menyerahkan hidup sungguh-sungguh. Bukan supaya masuk surga kan. Kita masuk surga itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena upaya kita Pak. Bukan karena kita melayani kita masuk surga, bukan. Kita cuma bisa masuk surga karena anugerah Tuhan. Makanya di surga gak ada yang bisa membanggakan diri. Kata Alkitab kan. Tapi kalau urusan mahkota, itu urusan sepak terjang kita tuh. Saudara mau memerintah wilayah Taman Eden, saudara mau sebesar apa? Ya tergantung pelayanan kita. Tergantung sepak terjang kita.
Kenapa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu kita akan dapat mahkota. Amin. Ya kalau saya sih ya minimal gubernur lah, saudaraku, ya kan minimal ya wilayah kekuasaannya. Saya nggak tahu saudara, apa ya, itu kurang lebih gitulah supaya gampang gitu nangkepnya. Amin. Jadi memerintah siapa? Kalau menurut saya bukan memerintah siapa, memerintah apa? Wilayah. Makanya saudara ingat Yesus bilang gini, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 itu kan. Itu sebabnya janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada. Saudara periksa, kata tempat di situ bukan oikos yang dipakai. Kata Yunaninya. Tapi topos. Kalau oikos itu rumah, Pak. Topos itu bukan rumah. Topos itu wilayah kekuasaan. Jadi mahkota itu selalu berkaitan dengan wilayah kekuasaan. Itu yang saya sering tadi sebut bilang Taman Eden. Karena Adam dikasih Taman Eden kan. Untuk dia perintah. Untuk dia berkuasa di situ. Mengelola, memelihara, merawat. Kita nanti akan dapat Taman Eden, Taman Eden. Ini istilah ya. Ayatnya enggak, kalau di mana Pak ayatnya? Ya enggak ada istilah Taman Eden. Kita akan dikasih Taman Eden. Bukan. Ini yang saya mau jelasin supaya saudara ngerti aja, nangkep gitu loh. Besarnya semana wilayah kita? Ya tergantung sepak terjang kita. Tergantung mahkota kita. Jadi besar kecilnya mahkota itu bukan besar. Kita dapat mahkota yang besar. Hidrosepalus dong kepala kita kan. Bukan, tapi kita punya wilayah kekuasaan besar. Itu nanti sudah baca. Nah, ini tafsiran kembali. Tafsiran yang berikutnya, nanti kalau sudah baca di Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22. Di situ ada dua istilah yang kita temukan. Ada raja-raja yang memerintah, tadi kita sudah baca. Ada bangsa-bangsa. Nah ini menurut saya, tafsiran saya. Saudara boleh percaya tidak percaya. Nanti saudara selidikilah sendiri. Siapa yang dimaksud dengan bangsa-bangsa ini? Karena di langit baru, bumi baru itu, Wahyu 21 dan Wahyu 22, ada yang disebut bangsa-bangsa. Ada yang disebut raja-raja yang memerintah. Siapa bangsa-bangsa ini? Menurut saya nih. Saudara masih ingat orang yang disalib di sebelah kanan apa sebelah kiri? Kiri apa kanan ya? Alkitab tidak menulisnya, saudaraku ya kan. Alkitab cuma menulis di sebelah Yesus. Karena Alkitab tidak mau terjemah polemik antara kanan dan kiri ya kan gitu. Itu guru sekolah minggu biasa punya pewahyuan liar. Adik-adik, penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus. Padahal nggak ada tulisan sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebelah Yesus ya kan. Mau dari depan dilihat dari kanan, kiri dari belakang bisa kiri ya, beda-beda kan. Menurut saya, dia ini kan lahir baru kan, dia bertobat kan. Betul gak saudara? Dia percaya Yesus kan? Ingatlah akan aku ketika kamu datang sebagai raja. Itu kalau orang Yahudi bilang Yesus ini raja, Mesias. Itu artinya Mesias tuh kan. Berarti dia percaya Yesus ini Mesias kan. Lalu Yesus bilang apa? Hari ini juga kamu telah bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya mau nanya, dia masuk surga gak? Masuk. Istilahnya Alkitab itu Firdaus. Nah nanti kan saya bilang tadi kan, saudara nanya Firdaus itu sebelah mana ya sorga? Saya nggak tahu. Orang saya belum kena ke sana. Ntar kalau saya udah ke sana saya kasih tahu. Oh Firdaus itu sebelah kanan. Saya belum pernah ke sana Pak. Tapi kalau saudara nggak percaya, tanya lama yang suka ke sana. Ya, siapa tahu ada yang udah pernah ke sana balik lagi kan siapa tahu ya kan. Saya belum pernah Pak, ya kan. Iya. Iya, saya belum pernah Pak. Jadi saya nggak tahu Firdaus itu sebelah mananya sorga. Tapi kita percayakan itu kan, kita bersama dengan Tuhan kan. Nah pertanyaan saya, orang yang disalib di sebelah Yesus ini masuk sorga, itu kan karena anugerah kan. Perbuatannya apa? Perbuatannya nggak ada Pak. Tapi dia masuk sorga kan. Nah itu menurut saya mungkin orang-orang yang model begini yang jadi bangsa-bangsa. Begitu terima Yesus bertobat baru sehari Pak ketabrak mobil mati ya kan. Masuk sorga kan Pak. Tapi belum ada perbuatan, belum ada sepak terjangnya, effortnya belum ada buat kerjaan. Masuk surga, masuk karena anugerah. Itu menurut saya ya. Jadi saudara jangan pegang ini jadi doktrin ya saudara. Ini kan saya cuma ingin berusaha menjawab saudara. Mungkin ada jawaban saudara yang lebih bagus. Tapi intinya yang saya mau bilang tadi ada dua. Yang pertama konsep tentang berkuasanya itu memerintah itu saudara kita mesti benerin.
Karena konsep Yesus tentang memerintah dan berkuasa itu bukan menguasai siapa gitu, bukan. Tapi lebih kepada membangun, mengelola, menjadikan semua lebih baik. Yang kedua tadi saya jawab adalah itu wilayah Taman Eden kita. Masing-masing kita akan dapat Taman Eden yang harus kita perintah. Oke? Nah yang ketiga tadi saya bilang itu menurut saya mungkin ya bangsa-bangsa itu, karena di dalam Wahyu 21 dan Wahyu pasal 22 itu ada bangsa-bangsa di situ. Di langit baru, bumi baru. Ada bangsa-bangsa, ada raja-raja yang memerintah. Itu dia. Itu yang saya bisa jawab ya Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin mau menanggapi untuk dua pertanyaan ini? Tidak ada. Oke ya, kita langsung masuk aja ya. Ntar panjangnya. Jadi puas nggak puas, sudah puasin aja lah Saudara Ibu ya. Dengan jawaban ini. Ya, nanti kita bisa diskusi setelah ini, kan masih ada coffee break. Nah, kita bisa secara langsung ya, kita bisa diskusi. Mungkin saudara punya jawaban yang lebih keren dari saya, silakan aja. Saya terbuka untuk itu. Tapi sejauh yang saya mengerti, saya pahami, saya cuma bisa jawab itu pada saudara. Oke? Bisa diterima ini? Baik, kita masuk. Wah, oke, kita cepat aja ya. Saya ingin bagikan ini kepada saudara dalam sesi ini sehubungan dengan kesatuan tubuh Kristus. Saya ingin bahas ini kepada saudara. Hidup dalam sistem kerajaan. Katakan sama-sama sistem kerajaan Allah. Itu yang saya bilang tadi, Alkitab ini sebenarnya buku tentang kerajaan. Ada raja yang punya kerajaan. Dan kerajaan itu ingin ekspansi ke bumi. Dia mau pindahkan kerajaannya itu ke bumi ini. Supaya apa yang di sorga bisa terjadi di bumi ini. Saudara percaya sorga itu damai? Kurang percaya kayaknya saudara, amin itu. Saudara percaya surga itu damai, sukacita, sentosa, tidak ada kesusahan. Saudara percaya dari mana? Saudara? Udah pernah ke sana nggak saudara? Kita percaya tapi walaupun kita belum pernah ke sana kita percaya. Nah, apa yang ada di sorga itu kan mau dipindahkan Tuhan ke bumi ini. Itu yang tadi kita bahas di sesi pertama itu kan. Nah itu sebabnya kita harus memahaminya bahwa Tuhan itu raja yang berdaulat, dia raja yang memerintah, dia raja yang berkuasa. Dia punya pemerintahan, dia punya kerajaan. Namanya kerajaan Allah. Atau istilah lain adalah kerajaan sorga. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan bahwa terbanyak yang menggunakan istilah kerajaan sorga itu adalah Injil Matius. Injil-injil yang lain tidak menggunakan istilah kerajaan sorga. Injil yang lain menggunakan istilah kerajaan Allah. Contoh ya. Multimedia bisa keluar dari sini, saya butuh ayat aja. Ayat Alkitab. Kalau dia lagi baik hati dia tampilin, kalau lagi kurang baik hati ya nanti saudara periksa sendirilah di rumah ya. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Coba saudara buka di Alkitab saudara sambil. Siapa tahu multimedia kita lagi baik hati hari ini, dia tampilkan. Matius 4 ayat 17. Ini Injil Matius, ini versi Injil Matius ya. Matius 4 ayat 17. Apakah bro lagi baik hati bro? Bisa ya? Bisa? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini inti khotbahnya Yesus. Jadi Yesus nggak pernah khotbahin yang lain. Inti kemana dia keliling dia khotbahin tentang, makanya saudara banyak menemukan hal kerajaan sorga seumpama, hal kerajaan sorga seumpama. Yesus memberitakan kerajaan sorga. Ini versi Matius. Jadi Yesus mau katakan gini, hey orang Israel, manusia, bertobatlah, berpindahlah gitu kan. Kamu selama ini hidup dalam kerajaan yang lain. Kamu hidup dalam kerajaan kegelapan, kerajaan dosa. Berpindahlah, bertobatlah, berpindahlah. Masuklah ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah ada di depanmu gitu. Jadi tinggal kamu melangkah pindah gitu loh. Nah ini Injil Matius. Menggunakan istilah apa? Kerajaan sorga. Frase yang digunakan oleh Injil Matius adalah kerajaan sorga. Coba kita bandingkan ayat yang paralel dengan ayat ini, tapi versi Markus. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-15.
Injil Markus pasal 1 ayat 15. Sama Pak ayatnya Pak. Ini kisah sama, paralel ayatnya. Tapi dia menggunakan frasa yang berbeda. Katanya, kata Yesus itu maksudnya. Katanya itu huruf besar, kata Yesus. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil Matius menggunakan frasa apa? Kerajaan sorga. Injil Markus. Nah, kenapa begitu Pak? Karena Injil Matius itu kalau sudah pelajari sejarah penulisannya. Injil Matius itu ditulis untuk kalangan Yahudi. Orang Yahudi itu punya kebiasaan tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu sebabnya penulis Injil Matius yaitu si Matius itu. Karena pendekatannya dia kepada orang Yahudi, Injil Matius ini ditulis untuk kalangan Yahudi. Dia mengganti frasa kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Tapi Injil-Injil yang lain kalau saudara baca Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Markus itu menggunakan istilah kerajaan Allah. Jadi sebenarnya ini saudara jangan bingung. Kerajaan sorga dan kerajaan itu dua istilah yang sama sebenarnya. Cuma digunakan berbeda aja oleh Injil Matius dan Injil yang lain. Singkatnya gini, Injil Matius ini kasih tahu gini, ini kerajaan yang berasal dari sorga. Gitu loh. Kalau Injil Markus, ini kerajaan yang memerintah Allah gitu loh. Rajanya Allah gitu. Cuma tapi sama. Intinya yang saya mau sampaikan bahwa Alkitab ini sebenarnya berbicara soal apa sih? Soal kerajaan. Katakan sama-sama kerajaan Allah. Oke, kita balik ya. Kembali kepada slide saya. Ini cuma buat saudara jembatan untuk kita masuk kepada sesi ini aja. Supaya saudara nggak pusing ya. Bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga itu dua istilah yang sama. Cuma beda penggunaannya, banyak digunakan oleh Injil Matius adalah kerajaan sorga, Injil-Injil yang lain menggunakan banyak istilah kerajaan Allah. Alkitab kita berisi tentang kerajaan. Ada raja yang memerintah, raja yang berkuasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia punya pemerintahan di sorga, punya kerajaan di sorga. Dan dia ingin kerajaannya itu, pemerintahnya itu, dia pindahkan ke bumi ini. Oke, kita masuk kepada slide kita. Yang pertama, slide pertama ya brother. Kita baca dulu satu ayat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 13. 2-3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tadi saya sudah singgung dalam sesi yang pertama bahwa Tuhan menebus kita itu apa? Dia membawa kita masuk kembali kepada rencananya yang semula. Bukan sekedar upaya kita membawa kita masuk surga, tapi memindahkan kita kepada tujuan Tuhan yang semula. Sama, Kolose 1:13 sama. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, itu maksudnya apa? Kita ditebus. Oke? Dan apa? Dia tebus kita untuk apa? Dia pindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Jadi dari sistem kerajaan kegelapan, dia pindahkan kita kepada kerajaannya gitu. Dari kerajaan dosa kepada kerajaannya. Jadi keselamatan itu artinya itu dipindahkan kepada kerajaannya. Oke. Nah, slide berikutnya. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud dengan kerajaan itu? Nah, ini dia. Kerajaan itu bukan tempat, Pak. Sorga itu tempat. Tempat siapa? Tempat kediaman Allah itu namanya sorga. Amin. Kerajaan itu bukan bicara soal tempat. Itu bicara soal sistem pemerintahan. Betul ya saudara? Jadi kerajaan bicara soal apa? Sistem pemerintahan yang berdaulat. Di mana sistem dan pemerintahan ini bisa mempengaruhi nilai-nilai hidup kita dan perilaku hidup kita. Itu namanya kerajaan. Jadi kerajaan itu adalah sistem pemerintahan yang berkuasa, yang berdaulat, yang akan mempengaruhi nilai-nilai hidup kita dan perilaku kita. Nah, itu yang Tuhan mau pindahkan ke bumi ini. Nilai-nilai sistem pemerintahan Tuhan yang ada di sorga ini, yang mempengaruhi nilai-nilai kehidupan dan perilaku semua penghuni sorga,
Dia ingin pindahkan ke bumi ini. Makanya kenapa di sorga damai, di sorga indah, sukacita, sentosa, tidak ada susah, tidak ada masalah keributan. Karena di sana semua penghuni sorga menghidupi sistem nilai perilaku daripada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan punya sistem. Ada satu oknum yang mau coba-coba menghidupi sistem nilai yang lain. Apa yang terjadi? Ada seorang malaikat yang diciptakan Tuhan, yang mau menghidupi sistem yang lain di sorga. Tuhan campakkan dia ke bumi. Jadi siapa? Jadi iblis, Pak. Lucifer. Ya kan? Malaikat hebat yang diciptakan Tuhan, tapi dia coba mau menghidupi sistem yang lain. Nggak bisa. Di sorga itu nggak boleh ada yang menghidupi sistem nilai, sistem kehidupan, sistem perilaku yang lain. Nggak boleh. Semua harus menghidupi sistem pemerintahan Tuhan. Amin. Nah itu yang dia mau pindahkan ke bumi ini. Nah kalau sistem pemerintahan Tuhan berlaku di dunia ini, di bumi ini, apa yang ada di sorga terjadi di bumi ini. Amin. Itu dia kan. Makanya doa Bapa kami itu apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Seperti multimedia bisa tunjukin gak ayatnya? Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Ini saya cuma mau tunjukin sedikit sama saudara. Apa bedanya sorga dan kerajaan sorga? Sorga itu bicara tempat. Kerajaan sorga itu bukan bicara tempat. Itu bicara sistem pemerintahan. Oke? Matius pasal yang ke-6. Ini tentu sebenarnya ayat yang tidak asing. Saudara sudah tahu lah, ini doa Bapa kami. Kita seringkali melafalkannya tiap minggu kan. Oke, kita sendiri aja kan. Sama-sama katakan. Bapa kami yang di sorga. Katakan sama-sama. Bapa kami yang di sorga. Dipermuliakan namamu. Oke? Tunggu. Jangan buru-buru. Ini mesti ayat 9 dulu ya kan. Oke. Bapa kami yang. Coba saudara bawa Alkitab enggak? Sambil nunggu nih multimedia kita. Coba saudara lihat. Kata di sorganya itu disambung apa dipisah? Awalan kata di sama sorga. Dipisah kan? Ada spasi ya Bu? Di sorga. Enggak disambung kan? Di sorga, enggak. Nah kita belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apabila awalan kata di dipisah dengan kata berikutnya itu menunjukkan tempat Pak. Tapi kalau awalan kata di disambung dengan kata berikutnya itu kata kerja pasif. Kok jadi pelajaran bahasa Indonesia ya? Nggak apa-apa lah ini kan. Nih, awalan kata di disambung nih. Mikrofon itu dibawa oleh pendeta Elia. Itu ditulisnya sambung apa pisah? Kenapa disambung? Karena kata kerja pasif dibawa. Mikrofon itu dibawa pendeta Elia, dibawa. Itu disambung tulisannya nggak boleh dipisah. Kalau pelajaran bahasa Indonesia tulis dipisah salah, dicoret sama guru. Karena itu kata kerja pasif disambung. Tapi kalau saya bilang gini, saya meletakkan mikrofon itu di bawah mimbar. Dipisah apa disambung? Dipisah. Kenapa dipisah? Karena di bawah itu menunjukkan tempat. Ya ini ngingat-ngingat dulu pelajaran kita lah di waktu SD kan. Lihat, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di sorganya dipisah apa disambung? Dipisah. Berarti itu sorga apa? Tempat ya. Oke? Setuju dulu gak nih? Sepakat gak nih? Lanjut ya. Berarti sorga itu tempatnya siapa? Ini Bapak kami itu tempatnya siapa nih? Ya Bapak kan tempatnya Tuhan kan, betul gak? Tempat kediaman Tuhan namanya sorga.
Oke, ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu itu kerajaan siapa? Bukan kerajaanmu. Kerajaanmunya huruf besar, kerajaan Bapa itu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Oh, berarti di sorga, Pak. Tempat kediaman Bapa itu, di sorga itu ada sebuah pemerintahan. Ada sebuah sistem pemerintahan. Namanya kerajaan sorga. Itu versi Matius. Kalau versi Markus, kerajaan Allah. Sampai di sini masih bisa mengikuti saya? Oke ya, ini mudah lah, saya pikirin gak susah-susah amat ya. Oke? Jadi sorga itu apa? Kerajaan itu sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini saudara harus mengerti, ini bisa mempengaruhi nilai-nilai kita, sikap kita, perilaku kita, Pak. Itu namanya sistem pemerintahan. Gak usah jauh-jauh. Orang Indonesia bisa tertib gak menurut saudara? Orang Indonesia. Saudara orang Indonesia kan? Ada orang bukan Indonesia sini? Kita orang Indonesia kan? Bisa tertib gak kita? Buktinya di mana? Waktu kita ke Singapura. Gak usah jauh-jauh lah ke Eropa. Ke Singapura aja lah, ke negara tetangga kita. Orang Indonesia saya lihat ya tertib, Pak. Nyebrang di tempatnya zebra cross. Antri. Bisa antri, Pak. Tidak buang sampah sembarangan. Nggak ngeludah sembarangan. Itu di Singapura. Orang Indonesia yang sama pulang ke Indonesia. Nyebrang di mana, Pak? Sembarang aja gue mau nyebrang di mana gue nyebrang ya kan gitu. Buang sampah kita jadi sembarangan. Suruh ngantri kita nyelip, nyerobot. Loh, ini kan orang yang sama. Waktu di Singapura kok bisa tertib? Pulang ke Indonesia kok jadi amburadul lagi? Yang mempengaruhi apa? Tanpa kita sadari kan? Waktu kita ke Singapura, bisa tertib ya gitu. Tapi kita balik ke Indonesia lagi. Kacau lagi kita. Kenapa? Ada sebuah sistem yang mempengaruhi. Alkitab bilang dalam Kolose 1:13 tadi, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Lalu apa katanya? Dibawa pindah ke dalam kerajaan anaknya. Sistemnya, Pak. Oke, terus. Kita balik ke slide saya. Jadi saudara, siapa atau sistem apa yang kita hidupi hari ini? Itu penting. Makanya kalau kita menghidupi sistem yang lama, berat, Pak. Bagaimana kita mau bersatu? Makanya gereja susah bersatu, jangan-jangan karena gini, kita sudah dibawa pindah, tapi kita nggak menghidupi sistem itu. Kita percaya Yesus, kita lahir baru, tapi kita susah menghidupinya, kita menghidupi sistem yang lama, sistem yang lain. Oke, kita lihat ini ya. Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Slide-nya ya. Sabar ya saudaraku ya. Ada 3 sistem ternyata saudara. Secara cepat saya mau bagikan ini kepada saudara ya. Ada 3 sistem. Ada 3 kerajaan yang ada dalam dunia ini. Katakan sama-sama 3. Ya seringkali bisa dikerucutkan jadi 2 lah. Saya membaginya makanya kerajaan yang satu dengan kerajaan yang kedua ini sama sebenarnya. Tapi kita bisa bedakan lah sebenarnya. Ada 3 kerajaan yang ada dalam dunia ini. Yang pertama adalah kerajaan kegelapan. Tadi kita sudah baca. Kita ini tadinya di bawah kuasa kerajaan kegelapan. Waktu manusia hidup dalam dosa, manusia berpindah kerajaan kan. Dari kerajaan Allah, manusia hidupi kerajaan kegelapan. Oke, penguasanya siapa? Iblis penguasanya ini. Dia bergerak dengan cara apa? Dia bergerak dengan 3 sistem, dengan 3 cara ini. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis menipu manusia. Dan dia mencuri semua yang terbaik yang Tuhan taruh dalam hidup manusia.
Dia mencuri, membunuh manusia, dan dia membinasakan manusia. Itu kerajaan kegelapan. Makanya saudara, orang-orang yang masih hidup dalam dosa, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ini adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan kegelapan. Makanya kita perlu bawa mereka. Kita perlu kasih tahu sama mereka, hey, ada satu kerajaan yang bisa melepaskan kamu nih. Terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dia dibawa pindah tuh. Itu kerajaan kegelapan, jadi sistem yang pertama. Di dalam kerajaan ini tidak ada harapan, gelap ini. Namanya juga gelap. Maka penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesia-siaan, nabrak sana, nabrak sini. Kenapa? Gelap. Ini kita hidup dalam dosa. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan apa? Kerajaan dunia ini. Sistem dunia ini. Nah, dunia ini tadinya diberikan Tuhan kepada siapa? Manusia. Tadi kan ayat kita udah baca kan. Tuhan taruh manusia di bumi supaya manusia berkuasa atas bumi ini kan. Tapi sayang, Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan gagal kan. Dan waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanpa Adam sadari, Adam telah menyerahkan kuasa itu kepada siapa, Saudara? Kepada siapa? Kepada setan, kepada iblis. Sejak hari itu waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kuasa atas dunia ini. Dunia ini jatuh ke tangan kuasa siapa? Iblis, Pak. Nah, iblis menggunakan dunia ini untuk menguasai manusia. Jadi sebenarnya dua kerajaan ini sama, Pak, penguasanya sekarang. Bisa ke ayat Alkitab enggak? Kalau saudara bawa Alkitab, saudara buka dalam Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ia di situ siapa? Iblis. Jadi ini kisah tentang pencobaan Yesus ya. Yesus dicobai oleh iblis berapa kali? 3 kali ya. Iblis mencoba Yesus dengan 3 pencobaan itu kan. Nah, salah satunya ini kan. Kemudian iblis membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Dia memperlihatkan kepada Yesus apa katanya? Semua kerajaan dunia. Jadi iblis kasih lihat sama Yesus. Terus ayat yang ke-6. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Kemuliaan apa tuh? Bukan kemuliaan Tuhan itu. Kemuliaan dunia ini, segala kuasa dan kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu, kepada Yesus maksudnya. Kalau kamu sembah aku akan berikan semua kuasa dan kemuliaan dunia ini katanya. Sebab apa katanya? Semuanya itu apa tuh? Kuasa dan kemuliaan dunia ini kan. Semuanya itu telah diserahkan. Katakan sama-sama, telah diserahkan. Saya berhenti di situ. Telah diserahkan kepadaku kata iblis. Berarti di sini iblis ngaku nih bahwa kuasa itu tadinya bukan punya dia. Oke? Bisa diterima nggak ini? Si iblis kan bilang, segala kuasa dan kemuliaan itu telah diserahkan kepadaku. Berarti tadinya bukan kan? Tadinya bukan kuasa pada iblis. Tapi ada yang menyerahkan. Kira-kira menurut saya siapa yang menyerahkan? Tuhankah yang menyerahkan kuasa atas dunia ini kepada iblis? Enggak pernah. Saudara baca Alkitab, enggak ada ayatnya Tuhan kasih kuasa kepada iblis buat dunia, enggak ada. Kalau Tuhan kasih kuasa atas bumi ini, atas dunia ini kepada manusia, ada. Berarti yang dimaksud iblis telah menyerahkan ini siapa nih? Manusia. Iblis berhasil menipu manusia dan tanpa manusia sadari, manusia menyerahkan kuasa dan kemuliaan dunia ini kepada iblis.
Itu makanya dia bilang, sebab semuanya itu telah diserahkan kepada. Kapan diserahkannya? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Dan iblis bilang apa? Aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Makanya iblis bisa kasih kaya, iblis bisa kasih sukses, iblis bisa kasih jodoh, iblis bisa kasih apa? Iblis bisa kasih semua loh kan. Karena kuasa atas dunia ini udah diserahkan kepada iblis. Makanya kalau cuma kejar-kejar sukses dan kaya, iblis bisa kasih buat kita. Balik lagi ke slide kita. Saya udah mau selesai nih. Ini yang saya mau bilang, bahwa dua sistem kerajaan ini sudah dikuasai oleh iblis, Pak. Kerajaan kegelapan, di mana cara kerjanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kerajaan dunia ini bergerak dengan cara apa? Ini dia. Kita baca kerajaan dunia ini bergerak dengan ini. Belum. Tadi. Yang tadi, ini dia. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari. Makanya sekarang ketika Alkitab bicara dunia, dia bicara sistem, bukan tempat, Pak. Dia bicara sistemnya tuh. Bumi itu tempat, dunia itu bicara sistem. Apa sistem dunia ini? Yesus bilang dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dunia ini apa sistemnya? Keinginan mata, keinginan daging. Coba saudara lihat semua yang ada dalam dunia ini, semua mengacu kepada tiga hal ini, benar nggak? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Udah ini semua, saudara mau sebut dosa apa, saudara mau sebut apa yang ada dalam dunia, semua pasti akan mengacu ke sini. Kalau nggak keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Makan di mana-mana orang, wah sekarang medsos ini kan restoran mau di sini makanan enak, di sini makanan enak, orang bisa nempuh jarak yang jauh loh saudaraku demi makan. Itu namanya apa tuh? Keinginan daging. Orang bisa keluar juta-jutaan loh untuk makan loh. Padahal 4 jam kemudian habis di jamban. Untuk pekerjaan Tuhan kadang-kadang hitung-hitungan mereka. Kasih kolektor 100 ribu aja kayaknya udah gede banget itu. Tapi kita makan juta-jutaan habis 4 jam kemudian habis di jamban. Mereka nggak perlu. Bahkan menempuh jarak yang jauh. Sekarang ini kan di Jawa ini ada tol Trans Jawa, Pak. Orang Jakarta itu bisa, yuk kita makan siangnya di Solo. Wih Solo makan siangnya saudaraku. Orang Surabaya juga begitu. Karena cuma 5 jam kan naik mobil saudaraku. Makan siang ntar di Solo, ntar makan malam Jakarta lagi. Ada tuh ibu-ibu, seneng tuh ibu-ibu. Kan sekarang ada WUS tuh, Bandung saudaraku. Setengah jam Pak. Udah tuh ibu-ibu. Rombongan foto-foto naik bus ke Bandung makan siang. Ntar pulang lagi. Coba suruh melayani pekerjaan Tuhan, wah gak bisa begitu sekarang. Tapi orang dunia kan gitu sekarang. Habiskan jutaan untuk keinginan daging biasa. Keinginan mata, ya kan, barang-barang sekarang berani, medsos, apalagi kita di era medsos, kita dimanjakan banget. Keangkuhan hidup, flexing orang makanya. Mengukur segala sesuatu dengan yang kelihatan, makanya jabatan, gelar semua dipakai. Kita untuk apa sih? Untuk apa sebenarnya? Ada yang tulus-tulus, saya sih pakai gelar, ada yang tulus, Pak. Ini jangan tersinggung loh ya, saudara. Tapi kan nggak sedikit yang pakai gelar cuma untuk, nih lu nggak kenal, gua doktor. Iya kan, lu baru ST. Apa sih itu namanya? Keangkuhan hidup kan. Sekarang pendeta ukurannya diberkati apa sih? Dipakai Tuhan ukurannya apa? Gerejanya sebesar apa? Jemaatnya sebanyak apa? Kan gitu kan? Makanya kalau saya tuh kadang-kadang pusing ya ditanya, Pak, jemaat berapa Pak? 10, kenapa Pak?
Kita tuh kayaknya kalau bilang jemaat cuma 10 kan kayak, waduh kurang diurapi banget nih pendeta ya kan. Kayaknya nggak diberkati banget ya kan itu kan. Makanya kadang-kadang kita tuh kadang-kadang apa melebih-lebihkan. Ya jemaat saya sih tadinya 1000 ya kan. Cuma ya agak-agak kurang dikit lah sekarang. Karena kita, ya itu, karena kita sudah ada di dalam sistem itu kan. Tanpa kita sadari, itu mempengaruhi kita kan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu sistem dunia, Pak. Tapi sudah dikuasai oleh iblis. Next. Nah ini yang ketiga nih. Ini sistem kerajaan Allah. Pemerintahan Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan kegelapan bergerak dengan 3. Mencuri, membunuh, membinasakan. Kerajaan dunia bergerak dengan 3 cara. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Iblis itu niru Tuhan. Cuma saat dia niru, dia palsukan. Tuhan bergerak dengan apa? Kebenaran. Damai sejahtera. Artinya tuh gini, kalau saudara dan saya hidup di bawah sistem pemerintahan Tuhan, maka 3 hal ini akan mendominasi dan bekerja dalam kehidupan kita. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sobat saudara cek. Kalau saudara nggak punya 3 ini dalam hidup saudara, saya yakin saudara nggak hidup dalam kerajaan sorga. Saudara percaya Yesus mungkin, tapi saudara hidup dalam sistem yang lain. Coba yang lihat ya. Slide berikutnya. Nah ini nih. Makanya kemudian kita ketemu ada orang-orang yang Kristen, tapi duniawi. Katakan sama-sama Kristen. Tapi bisa nggak pendeta, tapi duniawi? Loh kenapa bisa, Pak? Karena yang dia hidupi bukan sistem kerajaan Allah. Yang dia hidupi sistem dunia. Apa itu sistem dunia? Keinginan daging, keinginan mata. Makanya kalau pendeta-pendeta cuma suka pamer-pamer di medsosnya, makan di sini, jangan-jangan dia pendeta tapi duniawi. Kalau pendeta cuma flexing, pamer-pamer, dia pakai ikat pinggang apa, pakai jam tangan mahal, pakai mobil baru dia pamer. Jangan-jangan dia pendeta, tapi duniawi. Sorry to say. Bisa nggak? Bisa nggak kita pendeta tapi duniawi? Bisa, Pak. Kapan kita jadi duniawi, Pak? Kita masih hidup di dunia, tapi kan nggak boleh duniawi kan? Betul nggak? Kita melayani di dunia, tapi kita nggak duniawi. Kapan kita jadi duniawi? Waktu kita hidup dengan sistem dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Oh Pak, saya pendeta di desa, nggak mungkin itu. Siapa bilang? Cuma versinya aja beda kan. Versinya beda. Waktu saudara angkuh, hidup dengan ego. Pelayanan di kampung sih, tapi sombongnya minta ampun. Ngana belum tahu siapa kita. Ya dia aja belum nggak tahu siapa dia ya kan. Jadi tanya orang lain. Majelis wilayah. Baru majelis wilayah. Marso sombong sekali dia. Apalagi dia majelis internasional. Saudara bisa bayangkan, baru majelis wilayah, dia so sombong begitu. Itu yang saya bilang, kita bisa nggak sih duniawi? Bisa. Saya bisa nggak duniawi? Coba lihat tampang saya baik-baik, bisa nggak saya duniawi? Bisa. Kapan saya duniawi? Waktu saya melayani Tuhan, saya jadi hamba Tuhan, saya jadi pendeta, tapi saya hidup dalam sistem dunia. Ini dia. Kristen duniawi, kekristenan yang sudah ditebus oleh salib Kristus namun hidupnya masih dalam sistem kerajaan dunia. Makanya Alkitab bilang dalam Roma pasal 12 ayat kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan cara berpikirmu. Itu di situ pembaharuan budi, sayang sekali terjemahan bahasa Indonesia ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kesannya itu yang mesti berubah tuh budi. Si budi yang berubah ya kan. Saya bukan budi Pak, jadi saya nggak perlu berubah. Ya kan? Yang perlu berubah si budi doang. Itu bukan nama orang Pak. Pembaharuan budi itu pembaharuan cara berpikir. Saudara boleh pelayanan di kampung, tapi cara berpikirnya jangan kampungan. Kampung itu masalah tempat. Kampungan itu sifat, Pak. Cara berpikir itu. Loh, saya bisa nggak pelayanan di kota, tapi ke kampungan? Bisa nggak? Bisa. Karena itu yang saya bilang, kampung, kota itu cuma masalah tempat. Tempat pelayanan saudara mungkin di kampung. Kampung tempat. Tapi cara berpikirnya jangan kampungan dong. Memang yang parah itu udah di kampung, kampungan lagi. Itu yang repot itu kan. Ketiban tambah terus digigit anjing lagi Bu. Ya kan itu dia parah ya kan. Saya sama sekali tidak bermaksud menyindir siapapun. Saya nggak menyindir, jadi tolong jangan ada yang tersinggung. Saya tidak menyindir, saya cuma menabrak hari ini. Oh sama ya. Tapi itu yang saya bilang bahwa kita masih melayani di dunia, tapi kita jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan cara berpikirmu, supaya kamu apa? Supaya kamu apa? Dapat membedakan. Katakan sama-sama, dapat membedakan. Manakah yang baik? Apa yang berkenan? Kehendak Allah itu bukan hanya baik, Pak. Kehendak Allah itu berkenan. Kehendak Allah itu bukan hanya berkenan, sempurna, Pak. Untuk kita terus bertumbuh, Pak. Sampai ke sempurna itu perlu pembaharuan dalam cara berpikir kita. Kalau enggak berat. Saya berkhotbah, saya menyampaikan firman Tuhan, baik enggak Pak? Itu pekerjaan yang baik enggak? Saya enggak merampok, saya enggak mencuri. Betul enggak? Baik? Berkenan? Belum tentu mulai cerdas saudara nih. Bisa jadi gini, saya berkhotbah cuma untuk popularitas. Saya berkhotbah cuma untuk doi. Saya berkhotbah cuma untuk diri saya sendiri mungkin. Apa yang saya kerjakan baik, tapi belum tentu berkenan. Untuk membedakannya, kita perlu berubah dalam cara berpikir kita. Makanya sistem apa yang kita hidupi itu penting. Kita melayani di dunia, tapi sistem kita bukan sistem dunia ini. Kita harus berpindah hari ini, amin. Dalam sistem kerajaan. Secara cepat, waktu saya nggak banyak. Kerajaan Allah itu katanya tadi bergerak dengan 3 cara kerja, yang berarti ada 3 cara kerja dalam kerajaan apa? Kebenaran. Katakan sama-sama kebenaran. Nah kata kebenaran itu dipakai kata dikausune itu dalam bahasa asli. Saya nggak terlalu ahli lah saudaraku. Saya belajar dikit aja bahasa. Nanti saudara bisa, kan sekarang udah canggih kita belajar bisa banyak. Di handphone saudara bisa Google lah apa saudara di aplikasi handphone saudara kan bisa cari itu kan. Sword aplikasi saudara bisa belajar itu kan. Ada kata itu. Kebenaran itu dipakai kata dikausune dalam bahasa Inggris diterjemahkan righteousness. Apa itu dikausune? Itu punya arti bukan sekedar benar, tapi gini, itu posisi yang benar di hadapan Tuhan. Artinya begini, kan kata kebenaran itu dalam Alkitab ada 2 kan dipakai kan. Satu dikausune, satu aletheia. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris dikausune itu righteousness, aletheia itu truth. Tapi ayat ini, Roma pasal 14 ayat yang ke-17 tadi. Hal kerajaan sorga itu bukan soal makan minuman, tapi soal kebenaran. Nah kata yang digunakan itu dikausune. Nah dikausune itu punya pengertian gini. Saya benar, bukan karena saya melakukan kebenaran. Saya benar, posisi saya itu benar. Elia, duta, makar, orang benar. Apapun yang saudara katakan tentang saya tidak peduli. Saya hari ini benar di hadapan Tuhan. Bukan karena saya melakukan kebenaran, melakukan perbuatan baik, bukan. Saya benar karena Yesus telah membenarkan hidup saya.
Hari ini posisi saya apa? Saya orang benar. Bukan karena kebenaran saya. Saya benar karena Yesus telah membenarkan hidup saya. Itu yang pertama pengertiannya di kasus ini. Lalu karena saya adalah orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Maka saya harus hidup dengan kebenaran. Makanya memiliki integritas, ketaatan. Bukan supaya saya masuk sorga, bukan. Tapi karena saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh anugerahnya. Terus artinya apa lagi? Tidak munafik. Di kausunnya itu artinya gini, gak munafik. Yang di luar sama yang di dalam sama, Pak. Ada orang tabrakan antara yang di luar sama yang di dalam. Ada orang yang tabrakan antara perkataan, pikiran sama hatinya, tabrakan, Pak. Kacau maka hidupnya. Yang dia khotbahkan bukan apa yang dia hidupi. Tidak menghakimi. Berbuat baik. Itu arti di kaus. Saya nggak punya waktu banyak karena waktu saya terbatas nih. Saya mau masuk kepada poin saya untuk kesatuan aja karena tema kita kesatuan. Oke. Ini nanti saudara bisa pelajari. Kita skip dulu ini, kita delay, bukan skip ya. Kita delay dulu, bro. Yang ketiga dulu, sukacita. Karena saya akan akhiri dengan kata damai sejahtera itu. Yang ketiga adalah sukacita. Hal kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah kata sukacita itu dipakai kara, katakan sama-sama kara. Kara ini bukan santan yang di Indomaret itu ya, bukan ya. Ibu-ibu, oh kara, oh saya tahu kara. Itu yang ada di Indomaret. Bukan. Ini kara ini maksudnya sukacita karena kita memahami alasan di balik peristiwa itu, gitu loh. Saya sukacita karena saya ngerti alasan di balik ini. Meskipun hari ini saya kehilangan semuanya mungkin dalam hidup saya bisa tetap bersukacita. Kenapa? Saya tahu alasan di balik kehilangan itu. Paulus dan Silas masih dapat bersukacita di dalam penjara. Kenapa, Pak? Kenapa mereka bisa bernyanyi? Gembira di dalam penjara. Orang dalam penjara malah ngegerutu kan gak enak dalam penjara. Apalagi penjara zaman dulu. Kenapa mereka bisa bernyanyi? Mereka tahu alasan apa mereka ada di situ. Karena Paulus tahu gini. Pasti ada kehendak Tuhan. Waktu mereka masuk ke dalam penjara itu gak enak sih. Tapi mereka tahu pasti ada rencana Tuhan di situ. Itu yang membuat mereka bisa bersukacita, Pak. Kara itu saudara bersukacita karena saudara tahu alasan dibalik. Mungkin saudara hari kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi saudara tahu kehilangan ini akan mengerjakan sesuatu buat saya. Makanya saya tetap bersukacita. Amin. Iya. Yang kedua arti kara itu apa? Sukacita yang bukan berasal dari faktor eksternal. Kalau saudara ada yang kasih uang buat saudara, 50 juta saudara senang. Itu saudara sukacita karena faktor eksternal. Tapi begitu saudara pulang sampai rumah, mah, haleluya, puji Tuhan, mah kita dapat 50 juta mah. Dari siapa, Pak? Ada itu orang kasih, tiba-tiba kasih. Wah, puji Tuhan, Pak, puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan, Tuhan tahu, Pak. Haleluya. Mari kita ambil gitar, kita nyanyi, Pak. Besok istrinya ke pasar. Begitu dia beli, pedagang, Ibu, ini uangnya bukan asli, palsu. Yang benar, palsu nih. Ibu main uang palsu ya? Wah, istri pulang ngamuk-ngamuk sama suaminya. Marah-marah, hilang sukacita. Karena sukacitanya cuma muncul dari sesuatu yang di luar. Kalau pegawai negeri biasanya mulai masuk tanggal 25 mulai sukacita dia. Ya kan? Tanggal 25 sampai tanggal 30 itu waktu-waktu bersukacita. Begitu dia masuk tanggal 19, 20, 21 mulai sukacita menurun ya kan. Karena gaji mulai menipis. Biasanya 25, 29 gajian lagi kan. Setiap kali gajian dia sukacita, begitu enggak gajian dia. Karena apa sukacitanya? Karena faktor di luar. Enggak,
Kalau kara itu beda. Mau di luar terjadi sesuatu yang luar biasa, tidak menyenangkan, kita tetap bisa bersuka cita. Haleluya. Amin. Itu kara tuh. Sukacita saudara kara bukan? Kalau sudah hidup dalam kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan, kara terus yang dihasilkan. Amin. Iya. Nah yang ketiga ini, yang ketiga ya. Yang ketiga itu maksudnya yang kedua tadi kan, saya lompat ya kan. Saya mau terakhir bahas damai sejahtera, kan saya ambil waktu banyak untuk bahas ini karena sehubungan dengan tema kita. Kenapa seringkali kita nggak bisa bersatu? Karena jangan-jangan gini, kita tidak hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Kalau kita hidup dalam sistem kerajaan pemerintahan Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Kata damai sejahtera di situ dipakai kata eirene. Katakan sama-sama eirene. Bahasa Ibraninya shalom. Kita mahir mengucapkannya, tapi kita seringkali tidak mengalaminya dalam kehidupan kita. Bahasa Inggrisnya menggunakan kata peace. Nah, waktu saya pelajari kata eirene itu, ternyata dahsyat, Pak. Kata eirene itu punya arti kemampuan untuk menjadi tenang sekalipun kita ada di tengah badai. Saudara, kalau saudara sedang ada di tengah badai, saudara sedang ada di dalam sebuah kapal, di tengah lautan samudra yang luas, ada badai datang tiba-tiba, saudara bisa tenang? Belum tentu kan. Tapi kalau saudara punya eirene, saudara punya damai sejahtera, punya shalom, saudara bisa tetap tenang sekalipun saudara ada di tengah badai. Itu yang dialami Yesus waktu dia tidur di dalam perahu. Masih ingat? Murid-murid panik kan, murid-murid ketakutan kan, teriak-teriak. Biasa orang kalau nggak tenang kan gitu, teriak-teriak, panik. Yesus tenang Pak, tidur tenang. Padahal Alkitab bilang perahu itu mulai masuk dengan air, badai sedang bergelora. Yesus bisa tenang. Saudara bilang gini, ya terang aja dia Tuhan Pak, dia Yesus. Itu kan jawaban konyol lah itu kan. Pertanyaan saya kenapa dia bisa tenang? Karena dia punya peace. Dia punya damai sejahtera, dia punya eirene. Nah Yesus bilang gini, damai sejahtera itu yang dia berikan kepada kita. Bukan damai sejahtera dunia ini. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini berikan. Amin. Paulus bilang apa? Damai sejahtera ini kualitasnya damai sejahtera melampaui segala akal. Kalau damai sejahtera saudara masih masuk akal, itu bukan damai sejahtera Yesus. Damai sejahtera Yesus itu apa? Melampaui segala akal. Kalau orang bisa tenang di tengah laut yang tenang, masuk akal? Ya terang lah ya. Enggak perlu Yesus. Tapi saudara bisa tetap tenang. Sekalipun saudara ada di tengah badai yang mengamuk. Itu lewat akal, Pak. Saudara pernah tahu kan, pernah baca kisah Petrus kan? Ditangkap, dibelenggu kakinya Pak, rantai tangannya. Besok dia akan dieksekusi mati. Alkitab bilang apa Petrus? Di tengah pengawalan yang ketat, karena besok mau dieksekusi mati Pak. Petrus tidur Pak. Pernah baca nggak kisah waktu narapidana narkoba di Bali itu yang dibunuh, dihukum mati? Pernah baca, saudara? Pernah ikuti nggak berita itu? Pemerintah Brasil sampai marah sama pemerintah Indonesia. Gara-gara satu warganya penyelundup narkotik, pengedar narkotik dari Brasil kan, ditangkap, dihukum mati kan Pak. Itu waktu dia dihukum mati oleh pemerintah Indonesia, Brasil marah Pak. Kenapa? Kenapa pemerintah Brasil sampai marah sama pemerintah Indonesia? Karena itu ceritanya Pak, waktu mau dibunuh, dia mau dieksekusi mati Pak. Itu malam saudaraku, dia nggak tenang, dia panik, maaf saudara. Waktu dia mau dibawa, itu maaf ya saudara, maaf nih, tidak bermaksud apa-apa. Itu kotorannya dia berceceran. Saking takutnya dia, paniknya dia. Nggak gampang. Waktu saya baca Alkitab, Petrus mau dieksekusi mati Pak. Tidur Pak, tenang. Sampai waktu malaikat datang, ingat ya, malaikat Tuhan datang. Apa yang dilakukan malaikat?
bangunin Petrus, Pet, bangun Pet. Besok mau berapa jam lagi dieksekusi nih. Petrus, lu kelamaan nyenyak banget sih Pet. Padahal pengawal sedang jaga tuh. Petrus keluar dengan santai lagi. Masuk akal? Masuk akal? Itulah damai sejahtera yang Tuhan kasih buat kita. Melampaui segala akal. Kalau saudara bisa damai karena saudara banyak uang, tabungan saudara banyak, deposito saudara, itu masuk akal. Kalau tabungan saudara, 0 rupiah. Sementara esok masih mau hidup, anak masih bayar sekolah, saudara tetap tenang, tetap damai, peace. Itu enggak masuk akal. Itu damai sejahtera yang begitu tuh yang Tuhan mau kasih. Karena begini, kenapa ketenangan ini penting? Karena ketenangan ini yang bisa membuat kita buat keputusan, respon, reaksi yang benar dalam hidup kita. Terbanyak kehancuran kita dalam kehidupan karena kita apa? Salah membuat keputusan, salah bereaksi. Apa kita salah membuat keputusan, salah bereaksi karena kita tidak tenang, Pak. Makanya peace, Eirene itu penting buat kita. Karena kalau Eirene itu yang memerintah dalam hidup kita, dia akan memberikan sebuah kemampuan untuk kita bisa tenang. Sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi yang paling horor sekalipun dalam kehidupan. Saudara butuh damai sejahtera ini? Wah, siapa yang memerintah hidup saudara? Kalau sistem dunia ini yang memerintah, gak heran kita cemas, kita khawatir, kita takut. Tapi kalau damai sejahtera Tuhan yang memerintah kita. The kingdom of God, sistem Tuhan yang memerintah kita. Situasi boleh sulit, Pak. Badai boleh datang. Kita akan tetap tenang menghadapinya. Amin. Di saat badai bergelora. Pemusik. Aduh. Itu jangan kemana-mana dulu, saya belum kelar ini. Saya baru selesaikan satu ini. Ini satu lagi penting ini. Ya, ini belum selesai. Tapi karena saudara sudah memancing saya untuk nyanyi, kita harus selesaikan lagu tadi itu. Satu kali aja, udah satu kali, nggak boleh 2 kali. Satu kali aja, brother. Nada D, brother. Ini karena saudara sudah memancing saya. Di saat badai bergelora, yes, ku akan terbang bersamamu, Bapa. Siapa raja saudara? Tuhan. Ku tenang sebab. Udah cukup lah, gak usah banyak-banyak nyanyinya, nanti lagi kita nyanyi. Oke? Eirene, peace. Kemampuan yang Tuhan kasih buat kita. Untuk kita bisa menjadi tenang. Sekalipun di tengah badai. Saya gak tahu ya, mungkin ada saudara yang datang hari ini, saudara sedang mengalami badai dalam pelayanan saudara. Saudara mungkin kehabisan akal. Tapi saya percaya gini, kalau kerajaan Allah yang memerintah hidup saudara, saudara akan tetap tenang. Amin. Yes. Yang kedua, kata damai itu punya arti kata harmoni. Katakan sama-sama harmoni. Udah gak kenceng, gak kompak. Harmoni. Ibu biasanya kenceng suara bu. Harmoni. Harmoni itu apa sih? Harmoni itu adalah istilah musik, Pak. Nih, dengar nih. Ini serius, Pak. 2 bunyi yang berbeda. Apa saudaraku? 2 bunyi yang berbeda. Yang dimainkan di nada dan lagu yang sama, itu bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Itu namanya harmoni. Ulang, harmoni itu apa? 2 bunyi yang berbeda, yang dimainkan dalam nada dan lagu yang sama, menghasilkan sesuatu yang indah.
Itu harmoni namanya. Contoh. Saudara dengar bunyi ini? Ini bunyi keyboard. Oke? Ini bunyi apa? Jangan saudara bilang, ini bunyi gong Pak, jauh banget. Ini keyboard, amin? Ini keyboard. Ini suara saya. Bunyi kan? Dengar? Sama nggak sama suara keyboard? Beda kan? Itu suara keyboard coba. Oh, suara keyboard. Stop bro. Ini suara saya. Bisa beda kan? Tapi dua bunyi yang berbeda. Ketika dimainkan di nada yang sama. Dan lagu yang sama. Bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Udah gak usah lama-lama. Saya yakin kalau saya lebih lama lagi nyanyi, saudara semua langsung terbuai. Saudara langsung mungkin ada yang satu angkat tangan, mungkin gitu kan. Karena ada sesuatu yang indah yang dihasilkan dari dua bunyi yang berbeda antara suara keyboard dengan suara saya. Tapi dipadukan, dimainkan dalam nada dan lagu yang sama. Ada sesuatu yang indah yang saudara bisa nikmati, betul gak? Tapi coba ini ya. Ini suara keyboard. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Saudara menikmati sesuatu? Nih kalau saya nyanyi lebih lama lagi nih, satu-satu saudara keluar. Nih, saya belum suruh aja udah ada yang keluar tuh. Satu-satu keluar masih saudara. Kenapa? Kacau Pak. Nggak enak Pak. Sakit kuping Pak. Kenapa? Kenapa begitu? Tidak harmoni. Kalau saudara punya pemerintahan Tuhan dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, ada harmoni Pak. Ada perbedaan? Bisa beda. Tapi waktu kita harmoni Pak, enak Pak. Ada sesuatu yang indah. Kita kadang-kadang gak harmoni sama Tuhan kan. Tuhan main di nada D. Kita main di nada G. Di saat badai. Kita gak harmoni sama Tuhan. Tuhan suruh kita ampuni, jangan benci. Kita memilih untuk membenci. Apalagi pendeta gereja yang sudah merebut jemaat saya itu. 7 turunan saya tidak akan. Jangankan saya tegur dia, kasih salam aja saya gak sudi. Tuhan suruh padahal kita ampuni dia. Tuhan mau ampuni. Kita memilih untuk tetap kepahitan dalam hidup kita. Tuhan suruh kita berbagi. Tolong. Itu teman pendetamu. Tapi dia di Indonesia lain Pak. Tuhan dia gereja lain bukan Petra, bukan. Ini kan supaya saudara gak tersinggung kalau saya sebut denominasi saudara kan. Karena kayak begini banyak kita gak bisa nyatu. Karena Tuhan mau kita bersatu, kita milih perpecahan. Kita mendikotomi. Cuma karena kita berbeda denominasi. Apa itu GBI, GBI. Gereja banyak iblis itu. GBI bilang, Pak itu GKI, gereja kurang iman itu. Apa itu HKBP? Heboh karena Bapak Pendeta.
Kan pernah ribut HKBP kan. Rebutan Eporus itu bunuh-bunuhan mereka kan. Ada yang bilang, apa itu GPIB, Gereja Peninggalan Iman Belanda. Makanya gedung-gedung gerejanya kadang-kadang kan gedung-gedung lama, peninggalan Belanda semua. Cuma gara-gara denominasi kita pecah, kita nggak bisa bersatu. Padahal Tuhan suruh kita bersatu. Kita memilih perpecahan. Kita nggak harmoni sama Tuhan. Betul nggak, saudara? Tuhan main di D, kita cari nada kita sendiri. Sekali GPDI, tetap GPDI. Jadi gereja yang lain gak masuk surga maksudnya bro. Apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang harus dikumandangkan. Ini gak nyindir saya. Saya cuma nabrak aja. Karena saya sedih kalau dengar ini. Saya aja sedih apalagi hati Tuhan. Bukankah kita telah ditebus dengan darah yang sama? Amin, saudara. Saya percaya kalau ada kerajaan Allah yang memerintah kita, kita akan harmoni. Saudara. Kita bisa berdamai dengan Tuhan. Dan kalau kita berdamai sama Tuhan, kita harmoni sama Tuhan. Kita bisa harmoni sama diri kita. Betul gak, saudara? Banyak orang gak bisa berdamai dengan dirinya. Karena dia gak harmoni sama Tuhan. Kita gak selaras, kita gak senada dengan sorga. Waktu saya habis ya Pak. Masih boleh 5 menit lagi Pak? Boleh. Harmoni ya Pak. Ini saya masuk pada bagian-bagian yang serius. Ada banyak pendeta jujur ya Pak. Ini saya gak ngomong jemaat nih. Kita pendeta nih, kadang-kadang kita gak bisa harmoni sama diri kita. Akibatnya banyak pendeta yang minder Pak. Saya cuma pendeta di kampung Pak. Terus kalau pendeta di kampung kenapa gak bisa dipakai Tuhan saudara? Cuma pendeta kota yang bisa dipakai Tuhan. Minder sama sombong itu sama Pak. Saudara sedang merendahkan Tuhan yang saudara layani kalau begitu. Kita tuh kadang-kadang mentang-mentang kita pendeta kampung, pendeta desa terus. Hei baca Alkitab. Banyak pendeta kampung, hamba Tuhan kampung, nabi dari kampung yang dipakai Tuhan di Alkitab. Yohanes Pembaptis sudah pikir pelayanan di kota. Di padang gurun Pak dia Pak. Tapi sudah berani bilang Yohanes Pembaptis tidak dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan, makanya gini. Udah selesai. Stop semua ucapan-ucapan gini. Yang kita merasa bahwa kita rendah hati, padahal bukan rendah hati, rendah diri itu namanya. Saya cuma pelayan di desa. Sebagai hamba Tuhan kampung. Stoplah. Maksud saudara apa sih ngomong begitu? Saudara sedang merendahkan Tuhan yang saudara layani. Mau di kota, mau di kampung, saya percaya Tuhan bisa pakai saudara. Belajar harmoni sama diri saudara. Amin. Tuhan percaya lu sama saudara. Masa saudara gak percaya sama Tuhan, sama diri saudara? Tuhan aja percaya sama diri saudara. Satu kali Pak, ya saya kan biar begini-begini kan lumayan lah Pak, dipakai juga Pak di Jakarta ini ya lumayan lah diundang-undang juga lah Pak di gereja-gereja ini kan. Satu kali saya diundang gereja Injili Pak di Jakarta ini. Cukup besar itu gereja Pak. Saya pertama kali ke situ Pak. Saya cari kan nih mana. Oh, saya lihat oh ini nih. Tapi saya mulai curiga Pak. Ini alamatnya kok map yang mandu saya ini kayaknya udah mentok di sini nih. Itu ada gang Pak, jalan cuma muat satu mobil Pak. Terus saya lihat di sana, ini ada jalan kan kayaknya buntu karena di ujung sana saya lihat di ujung gang itu saudaraku. Itu jualan bakso, jualan es semua begitu. Saya tanya sama orang yang ada di depan gang itu, Pak ini benar gereja ini Pak? Oh benar Pak, masuk Pak di dalam itu gang buntu Pak, mentok Pak dia. Itu gerejanya pas di ujung. Oh di ujung gerejanya. Saya masukkan Pak, cuma satu mobil itu jalan Pak. Begitu dapat di ujung, benar Pak, gerejanya itu besar, halamannya banyak, ada tempat parkir di bawah, kebaktian di lantai 2 gini. Bawah sini tempat parkir semua. Nah, jualan bakso, makanya waktu saya lewatin itu Pak, wih ini ngeri nih Pak. Sambar gerobak bakso kan kita bisa urusan nih Pak kan.
Nggak jadi pelayanan ini urusan ganti tukang bakso nih kan. Tapi puji Tuhan bisa lolos Pak, masuk Pak saya. Saya masuk itu saya datang udah agak terlambat Pak. Tuh kebaktian udah dimulai. Saya lihat ada hansip, security gitu Pak. Yang atur. Masuk. Mau diatur, saya masuk. Saya buka kaca kan. Saya parkir di mana Pak? Di mana ya dia bilang. Udah penuh memang. Di mana? Nah, sini Pak, sini Pak. Begini. Sini Pak. Saya ikuti ini. Nah ini Pak. Wah itu tempat saudaraku. Space-nya pas banget, satu mobil pas Pak. Saya masuk diparkirin sama dia. Masuk bener Pak. Bisa masuk mobil saya. Cuma saya keluarnya gimana? Mobil bisa masuk. Saya keluar gimana? Kan mesti buka pintu Pak. Untung badan saya masih begini Pak. Saya keluar pintu Pak begini. Saya begini Pak, orang mobil lain udah begini kan. Itu kalau Pak Herman nggak bisa Pak, nggak bisa. Bingung Pak Herman. Untung saya masih bisa mengecilkan badan saya Pak. Lolos akhirnya keluar Pak. Saya naik dong Pak, tangga Pak. Ke lantai 2. Yakin kan saya sampai setengah lari Pak, udah telat kan. Pak, ada satu asyir ibu Pak di lantai 2. Nyambut saya. Woi saya kan SKSD Pak ya kan, so kenal so dekat ya kan. Padahal baru kali itu saya ke situ kan. Cuma kan kita hamba Tuhan kan mesti SKSD juga, so kenal so dekat kan. Saya naik. Shalom ibu, saya dengan begitu semangat. Shalom itu ibu udah tampangnya jutek. Nggak senyum sama saya udah kasih tangan. Shalom ibu udah semangat. Dia cuma ulurin tangan ini, begini loh. Kan kita kalau salaman pegang tangan gitu kan. Dia cuma, mungkin dia pikir saya bukan muhrimnya Pak. Mungkin bukan muhrimnya, jadi dia gak mau salaman kan. Cuma ngasih tangan gini ya, set gitu lah. Yaudah gak apa-apa lah saya pikirkan. Ya mungkin dia lagi ada persoalan sama suaminya di rumah tadi jadi asyir ya kan. Ribut sama suaminya nih kan jadi asyir jadi begini urusan kan. Ya udahlah, saya masuk dong Pak. Saya masuk pintunya bukan gini Pak, pintu kaca Pak. Pintu kaca. Saya masuk kan, itu ibu udah nunggu, lihat di situ, ini pintu nih, ibu itu di situ nih misalnya, ini pintu masuk gereja. Loh kok dikunci nih gereja sih, kan kaca Pak, saya lihat tuh, udah mulai, udah penuh Pak, itu ada pengurus-pengurus di belakang tuh yang kayak itu tuh, duduk sana semua, pada pakai dasi kan, pada pengurus kan, saya tuh ngintip dari situ. Mereka udah pada ngeliatin saya Pak, ngintip-ngintip begini, nggak dibukain, saya pikir kok nggak dibukain sini? Ini gereja mau ngundang saya enggak sih? Ya dia belum tahu nih. Ini banyak gereja yang mau ngundang saya. Kan gitu kan biasa kan Pak. Mulai sombong kan Pak. Merasa dibutuhkan. Ini mau ngundang apa enggak sih? Ini niat ngundang apa enggak? Saya udah ngintip-ngintip gini Pak. Karena saya dorong, kok enggak bisa nih. Kok dikunci nih? Apakah ini pintu anugerah sudah ditutup? Karena saya lihat itu orang yang duduk di belakang pakai dasi. Cuma ngeliatin saya Pak. Lagi nyanyi kan, lagi nyanyi. Saya udah lihat-lihat gini, nggak dibukain Pak. Saya mundur. Saya udah berperang tuh. Ini lanjut apa saya pulang kan? Udah, saya coba lagi dah. Begitu saya coba lagi, oh ngegeser pintunya Pak. Bukan nggak dorong, pintunya geser. Kan saya belum pernah ke gereja itu, mana saya tahu itu orang bukan gereja saya. Itu hasil kasih tahu Pak, pintunya geser, harusnya gitu dong. Pantes saya dorong dulu, kok nggak bisa-bisa ini. Ngegeser ternyata pintunya Pak. Saya geser bisa Pak ternyata. Masuk saya. Masuk, begitu masuk. Itu pengurus yang ada di belakangnya pakai dasi. Nggak ada yang nyamperin saya. Nggak ada. Misalkan kan tamu kan bisa, calon Pak, gitu kan minimal biar belum kenal kan gitu kan. Nggak ada, satupun nggak ada. Saya bingung kan mau duduk di mana, orang udah mulai kebaktian. Nah di belakang situ tuh kayak bapak yang di belakang situ tuh, ya ada satu kursi kosong Pak di tengah tuh. Saya masuk di situ, saya duduk di situ aja. Saya bilang, misi Pak, misi Bu, duduk. Berdiri, nyanyi, ya kan. Sampai firman Tuhan Pak. Mau firman Tuhan. Udah doa firman Tuhan. Jemaat udah duduk, saya ikut duduk dong, masa saya berdiri, ya duduk juga kan. Terus MC-nya bilangnya,
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Elia Duta Makaraung. Bapak Pendeta Elia Duta Makaraung, dipersilakan. Bapak Pendeta, angkat tangan dari belakang. Saya Pak. Ya mari Pak, sini Pak, digituin Pak. Ya mari Pak, silakan. Wih, itu benar-benar saya udah down Pak. Ini baru kali ini saya ngalami Pak. Biasanya kalau di Jakarta itu Pak, gereja-gereja kan Pak, kita kan masuk ruang Maha Kudus biasanya Pak. Ada ruangan khusus Pak buat pembicara Pak. Bapak mau kopi, teh, susu, atau segala macam ditawarin Pak. Ini udah disambut sama ibu-ibu yang marah-marah itu. Parkiran susah. Pintu ngegeser nggak ngasih tahu. Pengurus nggak ada yang nyambut di belakang. Saya dibiarin duduk di jemaat bagian belakang sana. Terus begitu mau firman Tuhan manggil, ya Pak Pendeta lihat sini. Kayak manggil burung aja dia. Wah itu benar-benar saya jengkel, udah campur aduk, udah firman Tuhan hilang nih Pak. Tapi apa boleh buat, kan mesti khotbah Pak. Saya khotbah Pak. Khotbah selesai. Saya udah nggak tahu saya khotbah. Saya lupa khotbah apa itu waktu itu. Udah lupa saya. Soalnya udah benar-benar udah campur aduk perasaan saya. Habis khotbah Pak, saya nggak duduk di belakang, saya langsung duduk di depan. Saya tahu ini kursi pembicara karena ada aqua, ada minuman aqua aja. Saya pasti buat pembicara nih. Nggak disuruh duduk sih, saya duduk di situ Pak. Biarin aja dah mereka dah, saya bilang. Sampai amin, doa berkat amin. Ulangan Pak. Nggak ada yang nyamperin saya. Pemain keyboard Pak, yang ngundang saya, yang nyamperin saya turun. Terima kasih ya Kak Elia udah pelayanan gitu. Oh iya. Ya, puji Tuhan dia kasih amplop. Makasih Kak, jangan kapok-kapok lagi. Dalam hati saya kapok kesini. Lu jangan kapok-kapok, kapok saya. Saya terima. Bro, pulang ya. Oke. Saya pulang. Itu jemaat masih pengurus banyak di belakang tuh masih ada yang belum keluar Pak. Masih pada ngobrol saya. Saya begini, Pak, nggak ada yang nyamperin saya Pak, nggak ada yang salamin. Sampai saya pulang turun. Mobil lagi, begini lagi saudara. Sampai mobil. Waktu saya masuk mobil saya bilang, ini terakhir kali saya khotbah di sini. Coret dari daftar. Sombong Pak. Pembicara Pak, pembicara ya lumayan lah di Jakarta, pembicara cukup dipakai Pak. Udah jengkel Pak, saya marah Pak. Yang terakhir kan, pertama dan terakhir alfa dan omega. Saya masuk mobil Pak. Tapi waktu saya masuk mobil saya nyalain mesin. Saya pasang AC. Udah panas semuanya, panas Pak. Dalam panas, luar panas. Dalam lebih panas Pak. Tapi saudara gitu, saudara percaya apa nggak percaya? Tapi saya percaya di Tuhan. Hati saya bicara. Kamu siapa nak? Ini suara kok. Suara hati sini kok. Kayak ada suara di hati saya gitu. Kamu siapa? Saya hambamu Tuhan. Saya tahu itu Tuhan. Saya hambamu. Kenapa kamu sombong? Kenapa kamu minta dihargai? Kamu kan hamba. Wah, itu saya seperti ada air yang, hati saya lagi panas tuh. Kayak ada siraman air Pak. Sejuk sekali. Ada kali 10 menitan saya nyalain mesin mobil. Saya di dalam, saya belum keluar. Saya nangis di mobil itu. Saya nangis karena saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya sombong. Saya menganggap penting diri saya. Saya menganggap bahwa gereja ini butuh saya. Bukan saya yang butuh gereja. Saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan di situ. Enggak ada orang yang tahu. Saya sama Tuhan. Saya pulang. Saya kendarin mobil. Saya ingat sebelum saya keluar tinggalkan gereja, saya bilang Tuhan, kalau gereja ini undang saya lagi, saya akan datang. Benar seminggu kemudian diundang lagi Pak. Masih diundang. Saudara tahu
Waktu saya datang berikutnya melayani gereja, masih sama kayak begitu. Tapi saya udah gak ngedumel, saya udah gak marah. Saya bisa menerima semua situasi itu. Kenapa, saudara? Karena mulai berdamai sama diri saya. Kita kadang-kadang gak bisa berdamai dengan diri kita. Kita gak bisa harmoni. Kita keberatan jabatan, keberatan gelar. Ini bukan di sini ya, di Manado banyak. Kalau gelarnya gak disebut, gak dipanggil Pak, gak mau dia. Sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anton. Ada Anton gak sih? Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada kan? Oke. Atau Herman aja dah, biar gak ada yang tersinggung ya di sini. Kita akan dengarkan firman dan doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Herman. Gak datang Pak, gak maju. Bapak Pendeta Herman akan berdoa buat firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian sekali lagi. Bapak Pendeta Herman akan berdoa buat firman Tuhan. Gak maju dia Pak. Udah nyanyi 2 kali diulang, gak maju-maju. Ada pengurus yang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa firman Tuhan akan disampaikan, akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Herman MTH, MA, MSC, MSG. Baru maju dia Pak. Kucuk baru maju Pak. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan semesta alam. Kuasa-Mu dahsyat menggelegar. Kenapa sih kita begitu sih? Apa kalau disebut Pendeta Herman aja kita gak mau naik cuma gara-gara gelar kita gak disebut? Saudara belum berdamai, belum harmoni dengan diri saudara. Karena saudara pikir gelar itulah yang membuat saudara dipakai Tuhan. No way. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah kalau saudara harmoni sama diri saudara, saudara bisa harmoni sama sesama. Kenapa kita sesama pendeta jarang bisa harmoni? Karena kita gak bisa harmoni dengan diri kita. Kenapa kita gak harmoni dengan diri kita? Karena kita gak harmoni dengan Tuhan. Makanya gini, peace itu penting. Damai sejahtera itu penting. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Biarkan damai sejahtera Kristus yang memerintah. God bless you all. Tuhan berkati saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, ku tenang sebab Kau ada. Sejujurnya saya tidak tahu situasi saudara hari ini. Dan saya tidak hendak menghakimi saudara. Enggak ada satupun di tempat ini yang bisa menghakimi satu dengan yang lain. Dan saya datang ke tempat ini bukan untuk menghakimi saudara. Tapi saya cuma ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita lihat hati kita. Kita lihat kedalaman jiwa kita. Berdamaikah kita dengan Tuhan? Kita punya peace itu enggak? Kita punya harmoni itu enggak? Jangan-jangan selama ini kita hamba Tuhan, kita melayani Tuhan tapi kita enggak harmoni. Tuhan mau kita kerjakan ini, kita kerjakan yang itu. Kita enggak senada dengan surga.
Itu yang membuat kita akhirnya gak bisa harmoni dengan diri kita. Kita gampang tersinggung. Kita minta dihargai berlebihan. Kita minder. Atau mungkin kita sombong. Itu yang membuat seringkali kita gak bisa harmoni dengan sesama kita. Hari ini, biar sistem kerajaan Allah yang memerintah hidup kita. Bapak Yelvian bisa berdoa buat kita. Mari. Sekali lagi sama-sama katakan. Di saat badai bergelombang.